Ya, IHSG awal pekan ditutup menguat di level 6.600. Untuk membahas bagaimana arah IHSG hari ini, kita akan bergabung bersama Ahmad Yaki, analis dari BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lihat hari ini di awal pekan IHSG masih stagnan ya di level 6.600. Sempat kemarin minggu lalu sempat menguat di 1,75%. Tapi ini pasca rilis inflasi Amerika. Menurut Anda, apa saja yang mempengaruhi investor di lantai bursa kita hari ini? Ya, kalau dilihat dari pergerakan IHSG hari ini cenderung lebih karena profit taking ya. Cuman kalau dilihat dari flow dari asing sendiri, per Jumat kemarin keluar 900 bio lebih dan total 1,3 triliun di minggu kemarin. Hari ini juga masih ada outflow yang walaupun nggak terlalu besar tapi masih cukup lumayan menahan IHSG penguatannya. Jadi harusnya itu lebih karena profit taking dan outflow dari IHSG sendiri. Karena memang pasar masih wait and see akan kebijakan yang akan dirilis The Fed besok tanggal 16 waktu setempat. Lalu juga ada data ekspor impor dan data PPI di tanggal 15 dan 16 ya, 14 dan 15. Kalau dari domestik sendiri sebenarnya masih inline, nggak ada masalah nggak ada yang kebijakan pemerintah yang baru yang sama sekali baru, karena memang masih menunggu kebijakan BI juga di akhir pekan ini. Jadi memang masih menunggu sewajarnya aja sih, cuma lebih ke profit taking aja. Oke. Kalau dilihat perkembangannya saat ini dan juga faktor dari window dressing sendiri, ini menurut Anda apakah IHSG nanti bisa bergerak ke level 6.800 di pekan depan atau paling tidak menutup 2021, Pak Yaki? Ya, kalau dari kami sendiri masih melihat IHSG masih berpeluang untuk menutup akhir tahun di range 6.750 sampai 6.850-an ya. Karena memang kami melihat masih ada potensi untuk IHSG break di atas sana. Cuma memang kalau kita lihat di area 6.720 sampai 6.760, IHSG masih rawan untuk profit taking, dan hari ini juga kejadian lagi. Kita ada estimasi di area 6650 sampai 6699 IHSG koreksi, dan hari ini profit taking, dan hari ini juga lihat profit taking-nya juga lumayan ya. Dan kalau dilihat dari candle terakhir tutupan juga Gravestone Doji cenderung ini ada potensi untuk koreksi besok. Oke. Untuk ekspektasi keputusan The Fed sendiri seperti apa nih? The Fed dan juga Bank Indonesia mungkin ya yang akan rapat di pekan ini, pengaruhnya mungkin untuk selera resiko investor kita? Kalau dari segi The Fed sendiri kan memang kalau melihat data ekonomi yang sudah dirilis minggu lalu sebenarnya cukup bagus ya, dan ini juga agak mengkhawatirkan dalam artian kenaikan inflasi yang cukup tinggi walaupun masih sesuai estimasi di sekitar 6,8 kemarin. Lalu juga data ekonomi dan tenaga kerja yang membaik dan harga komoditas yang masih relatif bullish, ini berpotensi untuk The Fed melakukan kebijakan lebih agresif dalam artian mempercepat kebijakan taper yang akan dilakukan oleh The Fed, dan kemungkinannya ini akan diperjelas oleh meeting The Fed besok tanggal 16 waktu setempat ya. Dan kalau dari Bank Indonesia sendiri kemungkinan masih cenderung inline dan belum ada kenaikan suku bunga untuk sampai akhir tahun. Cuman kalau naik juga nggak akan terlalu banyak, sekitar 25 basis point, maksimal 50 basis point, dan ini sebenarnya masih ada ruang yang cukup baik untuk BI menaikkan suku bunganya. Cuman kalau dari kebijakan ini sepertinya BI lebih untuk menahan sih. Oke, nah untuk saham-saham big cap kita lihat kan ini semakin perkasa ya. Untuk minggu lalu kita lihat cukup baik perkembangannya, apalagi kalau kita bicara soal BBCA ini semakin bagus begitu perkembangannya untuk minggu kemarin gitu. Nah untuk saat ini untuk saham-saham big cap sendiri prediksi Anda seperti apa dan apakah ada rekomendasi khusus? Kalau dari saham big cap ya, terutama SP45, saya lebih positif, saya lebih yakin bahwa saham-saham big cap ini akan menjadi motor untuk IHSG di akhir tahun sampai awal tahun ya. Karena kalau kita berkaca melihat kejadian dari November 2020 ke Desember 2020, LQ45 sekitar 70% lebih itu mengalami kenaikan di November ke Desember, dan kalau dilihat dari IDX BUMN hampir 95% lebih itu semuanya naik di November ke Desember, dan potensi ini akan berulang. Apalagi ada startup Australia sekitar awal sebelum pre-Natal dan setelah Natal. Jadi memang ini menjadi momen yang bagus untuk ketika melihat market koreksi kita mengumpulkan kembali saham big caps ya, karena potensinya saham big caps LQ45, IDX 30 kalau kita trace dari November 2020 ke Desember 2020 kenaikannya lumayan bagus ya, dan potensialnya average-nya di atas 3-5%. Jadi cukup menarik sih. Oke, baik. Untuk saham properti Anda melihatnya seperti apa saat ini, Pak Yaki? Ya, kalau lihat dari relative rotation grade-nya sih sebenarnya sektor properti masih cukup lagging ya, walaupun banyak kebijakan yang cenderung pro terhadap properti mulai dari insentif PPN dan sebagainya. Cuman memang
daya beli masyarakat yang masih belum kembali sepenuhnya menjadi PR ya untuk sektor properti terutama di KPR. Jadi memang pemulihan daya beli dan kebangkitan ekonomi 2022 harusnya bisa menjadi kata positif untuk sektor properti. Oke. Dan untuk 2021 ini, untuk saham-saham yang bergerak di konsumsi, dengan konsumsi, akhir 2021 seperti apa ya? Retail misalnya. Kenapa? Ya, untuk retail seperti apa Pak Yaki? Oke, harusnya retail bisa membaik ya karena kemarin juga pelonggaran PPKM membuat saham-saham retail juga kembali bergairah dan kemarin juga kebijakan terakhir untuk akhir tahun PPKM Nataru dibatalkan, ini juga menjadi kata positif buat emiten retail. Dan kalau kita lihat juga pergerakannya juga masih lagging terutama di RALS dan ACE, jadi memang masih menarik untuk dua saham ini. Kalau mau di saham lain yang punya kata adalah MAFI dan ERA, jadi memang emiten retail juga cukup menarik sih untuk kita perhatikan untuk di tahun depan ya, karena memang kelonggaran PPKM dan juga pemulihan daya beli harusnya bisa memperbaiki kinerja di saham tersebut. Oke. Nah, untuk pengaruh pergerakan rupiah sendiri ini ya terhadap emiten yang menggunakan bahan baku impor, menurut Anda saat ini seperti apa? Kalau melihat pengaruh pergerakan harga saham emiten yang menggunakan bahan baku ini dari rupiah, terutama dari US dollar mungkin maksudnya ya Mbak ya. Ini harusnya harus diperhatikan ya, karena bagaimanapun juga penguatan dolar ya beberapa hari terakhir cukup bagus ya. Cuman kalau dilihat dari pergerakan rupiah sendiri sebenarnya masih cenderung stabil, masih di area 14.300 sampai 14.500. Jadi memang masih cukup terjaga sih level rupiahnya, dan kalau kita lihat juga BI juga belum terlalu masif untuk bergerak di pasar uang. Jadi memang dengan pergerakan yang sekarang emiten yang raw materialnya harus tergantung dengan dolar nggak terlalu terpengaruh sih harusnya. Oke, baik. Nah, untuk peluang penguatan IHSG esok, apa saja yang bisa direkomendasikan oleh Anda, Pak Yaki? Oke, kalau lihat dari pergerakan besok sebenarnya ada beberapa yang menarik kalau kita lihat dari hari ini ya pergerakannya. Besok kita bisa melihat sektor retail, ada S di situ yang mulai melakukan penguatan kembali, target terdekat di sekitar 1.500-an. Ya, target mereka di 1.450 sampai 1.500. Lalu ada saham Bank Agro ini juga menarik walaupun hari ini koreksi, tapi kita melihat masih tertahan di atas M60. Ada potensi untuk besok technical rebound selama bertahan di atas 2.000 sampai 2.050, target terdekat di 2.200-an. Lalu juga ada Bank BTN, sebenarnya kalau kita lihat ini masih cukup lagging ya. Dan kalaupun besok koreksi area 17.55 sampai 17.70 menarik untuk koleksi untuk BTN. Oke, baik. Jadi ACS dan Agro ya, ini menarik untuk dicermati ya. Dan untuk esok, saham-saham rekomendasi Anda apa saja ini dari BCA Sekuritas? Oke, untuk besok kami sendiri dari BCA Sekuritas lebih merekomendasikan saham-saham yang tadi kita sebutkan juga Simba, salah satunya ada S Trading Buy, support di 12.30, resisten di 13.20-an, tadi udah dibahas, atasnya di 14.5 sampai 1.500. Lalu ada Bank BNI di area Bank BNI untuk atasnya di 7.200 sampai 7.350, bawahnya di 6.700, dan yang terakhir ada di Tebik, supportnya di 3.090, cuman harusnya masih jauh di hold, atasnya di 3.270 sampai 3.350-an. Baik, terima kasih Pak Yaki untuk informasi dan juga diskusinya dalam closing market hari ini.